Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coopers, kembali lagi dengan Kopmato. Kali ini kita akan membahas tentang Kopma Fair, yaitu event yang diadakan untuk merayakan ulang tahun Kopma. Kali ini kita bakal mengajak guester yang paling keren karena dia ya ketua pelaksana dari Kopma Fair sendiri. Baiklah, kita akan panggil ini dia Riko Indrawanto. Halo guys, selamat siang ya? Oke, ini adalah Riko Indrawanto. Dia itu sebagai ketua pelaksana di Kopma Fair. Ya, jadi di sini kita akan tanya-tanya nih, apa aja sih yang ada di Kopma Fair? Kita kuak semuanya. Yang pertama yaitu tadi kan udah jelasin sedikit nih Kak, kalau di Kopma Fair itu event perayaan untuk merayakan ulang tahun kita. Tapi di situ eventnya hanya untuk merayakan atau ada apa lagi nih Kak? Kopma Fair itu nggak cuma merayakan ya guys ya. Jadi nanti ada beberapa rangkaian acara. Yang terpenting itu ada acara perlombaan. Kita biasanya itu ada perlombaan esai dan juga business plan. Tapi di tahun ini kita buat berbeda, yaitu perlombaannya esai dan business case competition. Jadi ada perbedaan nih dari tahun-tahun sebelumnya kan. Oke, perbedaannya itu cuma di lombanya atau di eventnya? Katanya itu ada malam puncaknya Kak, kalau saya dengar Kopma Fair itu. Benar-benar. Jadi tahun ini kita kemas berbeda ya guys ya. Kali ini kita fokus ke pengembangan dari sisi pengetahuan yang nanti akan teman-teman dapat ya kan. Nah, gimana sih implementasinya di tahun ini? Di tahun ini implementasinya kami mengadakan talk show yang mana diisi oleh bintang tamu spesial yang tentunya akan meng-brainwash teman-teman dan juga akan meningkatkan tuh yang namanya pengetahuan dan juga mungkin skill teman-teman juga nantinya. Oke, tadi kan dibilang banyak guysnya. Kalau boleh tahu, kita boleh tahu nggak Kak, kalau misalkan siapa aja sih guysnya? Mungkin dari teman-teman nih ada yang kenal atau mungkin kita bisa tahu nih nanti kalau guysnya ini kita kesana bakal dapat apa nih? Oh, di spill sekarang nih. Iya. Oke, jadi aku spill ya. Jadi yang pertama nanti ada Mas Dirga. Nah, siapa sih Mas Dirga ini? Kalau teman-teman tahu, silakan searching IG-nya, namanya Uraga Digital Marketing. Nah, Mas Dirga ini adalah founder dari Uraga Digital Marketing tersebut. Nah, tentunya teman-teman akan mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari beliau seputar nanti bisnis digital. Nah, selanjutnya itu ada Mas Kadafi. Kalau teman-teman tahu, Mas Kadafi ini fokusnya itu di pengembangan self development gitulah istilahnya ya. Jadi teman-teman tentunya akan mendapatkan materi-materi seputar pengembangan diri. Nah, yang selanjutnya itu ada juga Mas Roy. Nah, Mas Roy, tahu kan Mas Roy yang punya bakso Mas Roy yang bakso tanpa tepung. Ya, Enak itu banget ya. lagi itu. Ya, enak banget kan. Jadi kebetulan beliau ini punya usaha di bidang kuliner ya. Yang teman-teman bisa gali itu. Gali apa ya? Gali pengalaman beliau. Jadi bagaimana sih beliau ini pada akhirnya mempunyai usaha kuliner yang begitu besar. Dari awalnya mungkin dulu kalau teman-teman tahu itu mafia gedang ya. Dan sekarang bertransisi ke bakso gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana, langsung aja daftar Kopma Fair. Nanti linknya ada di sini bawah ya. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih, guisternya keren-keren banget kalian. Oh, ada satu lagi Kak, kelupaan. Jadi nanti ada penampilan spesial dari stand up Indonesia ya, yang baru-baru ini hype. Jadi beliau ini awalnya pemuda dari Kabupaten Malang dan bisa tembus tuh kemarin tampil sama Deddy Corbuzier di Somasi ya. Nah, namanya itu siapa namanya, lupa saya. Dewangga. Iya, Dewangga. Kakaknya Mana nih kok yang tahu Iya. moderatornya? Jadi agak sedikit lupa ya guys ya. Jadi namanya Kak Dewangga. Jadi siap nih menghibur teman-teman semua nanti di Kopma Fair. Jangan lupa
lupa daftar dan saksikan penampilan beliau-beliau. Tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Ketupel, Kak Riko, bahwa Gestar itu keren-keren. Nanti kalian bisa dapat dari sisi ekonominya, sisi lucunya juga ada karena dia ada stand up comedy, terus dari sisi pengembangan dirinya ada, dari sisi kooperasinya juga ada. Apalagi kan kita emang dari UKM yang berbasis kooperasi, jadi pasti harus ada ilmu-ilmu itu untuk mengembangkan diri kita di kooperasi. Dari Gestar ini kiranya dampak apa sih Kak untuk Kopma ke depannya? Kan keren-keren nih Gestarnya. Kalau bicara tentang dampak ya, tentunya ini dampaknya berkelanjutan. Nah, ini yang kita kejar teman-teman. Dampak berkelanjutan ini gak hanya cuma sekedar to entertain ya, tapi juga to educate. Teman-teman punya skill dan mungkin juga meleverage ya dari pengetahuan teman-teman. Nah, di sini kita tentunya dampak kedepannya yang kita harapkan adalah teman-teman punya insight baru di bidang-bidang satu entrepreneurship, perprofesian, pengembangan diri juga. Nah, ini yang nantinya akan memajukan sumber daya manusia kita. Nah, di sini adalah tujuan utama kita di Kopma Fair tahun ini. Jadi kalau misalkan bicara nih dampaknya apa? Dampaknya tentunya pengembangan sumber daya manusia Kopma pada bulan ini. Ini kan tadi kita bahas eventnya nih Kak. Ya. Aku mau juga dong ke spill tentang lombanya nih Kak. Kan tadi ada 3, ada futsal, ada PCC, ada esai. Dari ketiga ini tuh kenapa sih kok milih 3 lomba ini? Kenapa nggak yang lain? Atau misalkan main volley kah? Atau maunya bukan buat esai tapi misal di bidang editing kah? Kenapa kok milih 3 ini Kak? Oke, sebenarnya ada satu lomba lagi yang kelupaan menjelasnya. Jadi selain BCC Business Competition, ada esai dan juga satu lagi nih ada yang namanya futsal. Nah, futsal itu nanti kita sanakan juga tujuannya supaya kita bisa mengembangkan kemampuan juga atau kemampuan dari teman-teman di luar sana yang memang fokusnya di olahraga gitu ya. Jadi salah suatu langkah yang memang kita ambil untuk menciptakan lingkungan kompetitif nantinya, dan itu kan juga akan menambah skill juga ya dari memang teman-teman juga di luar sana yang memang fokusnya di olahraga khususnya di futsal. Terus mungkin untuk lomba-lomba yang lain kenapa kok pilih BCC dan juga SHI, itu tentunya di situ kan nantinya BCC ya, ini kita bahas BCC dulu. Nah, BCC ini kan seputar tentang bisnis ya. Ya. Nah, tak lepas dari nafas dari koperasi mahasiswa Padang Bulan sendiri yaitu kewirausahaan ya. Jadi teman-teman di situ akan berkompetisi bagaimana teman-teman memecahkan, memberikan solusi terhadap case-case bisnis yang ada gitu ya. Contohnya mungkin di dunia nyata seperti apa dan teman-teman akan memberikan solusi ataupun mungkin nanti metode-metode dalam penyelesaian case tersebut gitu. Terus kenapa esai? Nah, esai ini juga membangun intelektual teman-teman nanti akan dikompetisikan. Jadi lingkungan kompetitif di ranah intelektual juga nanti ada di esai. Esai ini nanti teman-teman akan berperan untuk ide tentang penyelesaian masalah mungkin yang ada di lingkungan sekitar kita, di negara kita, atau mungkin isu-isu yang memang teman-teman akan berikan solusi dan nanti akan teman-teman tuangkan di karya tulis yang disebut dengan esai itu tadi gitu. Jadi ada latar belakang tersendiri sih kenapa kita memilih BCC, esai dan juga futsal. Tadi aku agak ini sih di futsalnya, kan biasanya kalau futsal itu rawan gitu loh Kak, rawan ada kericuhan. Nah, gimana sih caranya panitia ini atau dari pihak yang mengadakan lomba itu meminimalisir adanya kericuhan tersebut? Meminimalisir ya, tentunya kita ada beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya kericuhan. Salah satunya itu memperketat keamanan nih kan. Jadi nanti kita akan menugaskan panitia-panitia kita yang memang nantinya bisa memiliki potensi lah untuk menertibkan suasana gitu ya istilahnya. Jadi nanti kita usahakan tidak sampai terjadi kericuhan. Nah, yang kedua, nanti ketika memang ada kericuhan
pihak yang memang terlibat dalam kericuan itu, apalagi nanti yang memulai ya, yang memanas-manasin gitu, nah itu akan kita kenakan denda. Nah itu salah satu langkah yang kami rasa efektif ya untuk itu tadi meminimalisir terjadinya kericuan. Jadi itu guys, lomba-lomba yang ada di Kopmafer keren-keren kan, dan juga semuanya itu mempunyai value-nya sendiri-sendiri. Ya. Terus kalian juga kalau mau ikut itu juga nggak perlu takut, karena dipastikan di situ itu pasti sportif semua dan adil semua. Benar kita pastikan itu. Iya. Nah, itu tanggung jawab saya sebagai panitia. Mungkin ini sudah agak lama ya, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir aja. Oke, pertanyaan terakhirnya itu apa sih harapan dari kepanitiaan Kopmafer ini untuk Kopmafer sekarang dan untuk Kopmafer selanjutnya? Oke, harapannya tentunya kalau dari sudut pandang saya ya, dari ketua panitia sendiri, ketua pelaksana ya, itu tentunya mengharapkan panitia itu solid, tentunya kerjanya juga maksimal dan juga saling berkoordinasi itu secara lancar gitu ya. Dan saya juga berharap ini nih, panitia-panitia ini nanti dapat juga benefit dari apa yang memang mereka usahakan gitu ya. Sebagai contoh, semisal kita masuk panitia nih, kita mungkin belajar untuk memanage tugas, jobdesk, dan juga mungkin nanti dapat benefit juga ketika kita mengikuti rangkaian acaranya. Kan nanti kita ada talk show juga ya, segala macam. Juga nanti sebagai ketua panitia sendiri, harapanku juga teman-teman panitia itu dapat pengalaman yang memang lebih dan juga bisa mengupgrade skill mereka gitu sih. Dan untuk Kopmafer tahun depan, panitiaannya tentunya harus lebih solid lagi ya, harus lebih baik juga, dan bisa belajar apabila nanti sudah terbentuk nih kepanitiaannya, bisa belajar dari kepanitiaan sebelumnya, mungkin juga memperbaiki evaluasi dari kepanitiaan sebelumnya gitu kan. Oke. Jadi itu guys harapan dari ketua panitia. Semoga semua harapannya itu bisa terkabul dan Amin. bisa sesuai dengan harapannya. Ya, doain. Oke, jadi itu aja ya guys. Kopma Talk kali ini kita bahas tentang Kopmafer season 10. Jadi sampai jumpa di Kopma Talk yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa ya. Jangan lupa daftar. Yuk. Bubar.